warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marjuk. Pada hari ini tanggal 29 Januari tahun 2025, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan BES 2 tahun 2024 K1 PAI 2 LPTK UIN Jatakarma Palu. Hari ini saya akan melaksanakan ujian praktek pembelajaran di SMP Negeri 4 Monogogung di kelas 8 dengan materi iman kepada kitab-kitab Allah. Berikut videonya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khususnya kamu, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita hadir dalam pembelajaran hari ini. Salawat serta salam mari kita kirimkan kepada kita Nabi besar Muhammad SAW, karena dengan perjuangan beliau kita bisa mengenal yang namanya sifat baik dan sifat yang buruk. Pada pagi hari ini ada yang tidak hadir semua ya? Ya. Alhamdulillah pada hari ini tidak hadir semua ya, tidak ada yang alfa. Kemudian sebelum kita lanjut ke pembelajaran, kita berdoa dulu. Ya, berdoa dimulai. Siap, teman-teman, sebelum belajar mari kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi-Islami dinan Nabi Muhammadin nabiyya wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa rasulah wa bizikri fahman wa bi-Islami fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Seperti materi yang lalu kita membahas tentang iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat, ada yang masih ingat kan? Iman artinya percaya kepada malaikat Allah. Ya. Oke, kita lanjut pada hari ini, kita lanjut materi baru ya. Itu iman kepada kitab-kitab Allah. Yang kita pelajari hari ini yaitu, perhatikan ya. Ini judulnya ya. Ini diharapkan siswa mampu pertama menjelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah.
Yang kedua, menyebutkan kepercayaan iman. Ya, menyebutkan 4 kitab Allah yang harus iman. Yang ketiga, menyebutkan oke, kita jelaskan yang poin pertamanya. Pengertian iman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab Allah adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul sebagai elemen hidup. Tadi kita meyakini ya adanya kitab-kitab Allah tersebut ya. Itu adalah penjelasan yang pertama tadi. Tujuan dari pembelajaran pertama tadi ya. Pengertian ini adalah artinya ya, sesuai dengan surah Al-Quran Al-Baqarah ayat 2 ya. Oke, kita lanjut. Ini bagian kedua yang 4 kitab Allah yang harus kita imani. Yang pertama Taurat. Diturunkan kepada Nabi. Yang kedua diturunkan kepada Nabi Daud. Ini yang ketiga kitab kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir adalah Oke, nah ini ajaran pokok 4 kitab tersebut. Yang pertama kitab Taurat. Perhatikan ya. Yang pertama kaitan pada satu Allah yang Maha Esa. Isi pokoknya ya. Yang kedua hukum Taurat menunjukkan keadilan sosial, kasih kepada sesama dan perlindungan terhadap orang yang sama. Nah ini yang ketiga. Umat diminta untuk menjadi perintah Allah agar dari mereka. Yang keempat, umat diminta untuk hidup dalam kedudukan Allah. Nah ini yang terakhir. Hubungan perjanjian antara Allah dan umat yang untuk hidup menurut hukum Allah. Nah inilah isi pokok kitab Taurat ya. Nah ini ada 6 ya. Ini. Taurat mengatur sistem korban sebagai bentuk penebus dosa dan perjanjian kepada Allah. Nah ini isi pokok kitab Taurat. Kemudian kita masuk ke isi pokok kitab Zabur. Yang pertama Zabur beribadah kepada Allah. Yang kedua pujian dan syukur kepada Allah. Ini adalah kitab Yang ketiga kasih dan rahmat Allah. Yang keempat ya keadilan dan hukum Allah. Ini isi. Yang kelima harapan dan pengharapan kepada Allah. Nah, ini ya penjelasannya. Dalam menghadapi kesulitan umat diajarkan untuk tidak putus asa dalam selalu berharap kepada Allah ya. Ini yang dimaksud dengan ini ya. Ini pertobatan ya. Pertobatannya Zabur menekankan pentingnya bertobat dari dosa, mendekatkan diri kepada Allah melalui doa dan permohonan. Oke, ketujuh kehidupan spiritual dan moral. Nah, ini penjelasannya. Kitab Zabur mendorong umat untuk menjalani kehidupan yang moral dan penuh kasih dan menjauhi kejahatannya. Oke, kedelapan janji dan keselamatannya. Zabur juga mengandung nubuat dan harapan dan datangnya keselamatan yang dijanjikan kepada umatnya. Oke, karena itu adalah isi pokok kitab Zabur. Sekarang kita ke kitab Injil. Ini contoh ajaran penting dalam Injil, dalam perjanjian baru. Ya. Oke, 1 Matius 22. Ini
yang dengan isinya kasihilah Tuhan Allahmu dengan segala hati dan Allahmu dan seperti dirimu sendiri. Ya. Yang kedua, Matius 5:4. Kasihilah untuk saudara yang menyenangkan kamu. Ya, ini yang jagalah menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Terakhir, Injil mengajarkan kehidupan kamu. Iya. Yang terakhir adalah Al-Quran. Ini adalah isi pokoknya. Yang pertama tauhid. Ya, yang kedua ibadah dari kebenaran Allah. Ini bagi kita ya umat Islam. Di sini mengatur ibadah dan ketaatan kepada Allah ini mengatur bentuk seperti salat, puasa, zakat dan haji yang menjadi kewajiban bagi kita umat Islam ya. Oke, berikutnya akhlak dan adab. Nah, di sini kita diajarkan mengenai seperti sikap hidup, sabar, dermawan dan menghormati orang lain. Ya, ini sesuai dengan surat Al-Hujurat. Jagalah suatu kaum menolong kaum yang lain. Boleh jadi mereka yang lebih baik ya. Jadi tidak bisa menolong orang lain ya. Belum tentu yang kita olok-olok itu belum tentu yang kita olok-olok itu buruk kelakuan daripada kita ya. Kemudian kita yang lebih buruk lagi ya. Jadi maksudnya ya. Ini keempat, keadilan dan kemanusiaan. Nah, kelima, persaudaraan dan persatuan. Nah, ini yang selanjutnya yang tadi ya, ilmu pengetahuan dan pencarian ilmu ya, mendorong umatnya untuk menuntut ilmu. Jadi kita diwajibkan untuk menuntut ilmu ya. Sebagai tanda kebenaran Allah. Bacalah dengan menyebut nama Tuhan yang menciptakan. Surah Al-Alaq ya. Ini hukum dan peraturan hidup. Al-Quran memberikan panduan hukum dan mencakup berbagai aspek kehidupan seperti pernikahan, warisan, perdagangan dan hubungan sosial. Ini sesuai dengan surat Al-Maidah ya. Yang sembilan, janji dan peringatan di akhirat dan kehidupan kekal. Mana yang berbuat baik akan menemui balasannya di akhirat nanti. Begitu maksudnya. Habis ya? Ada lagi. Kisah para nabi dan umat terdahulu. Ini di dalam Al-Quran mengenai berapa puluh nabi itu semuanya diurai dalam Al-Qur'annya. Dari para nabi, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Nah, ini sesuai dengan surah Yusuf yang artinya sesungguhnya dalam kisah-kisah mereka terdapat pelajaran bagi orang-orang yang neraka. Kalau orang kita tidak masuk neraka ya. Keseimbangan dunia dan akhirat diatur juga dalam Al-Quran. Oke, kesimpulannya daripada ajaran pokok Al-Quran adalah seluruh aspek kehidupan manusia dari hubungan dengan Allah mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat. Oke. Kesimpulan ajaran pokok 4 kitab Allah. Ini mulai Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran. Ini yang pertama sama ya, ajaran pokoknya tentang
keimanan kepada Allah dan Rasul. Kemudian petunjuk kehidupan, petunjuk hidup dan ibadah. Nah, yang berikutnya akhlak dan keadilan sosial. Yang adalah kesimpulan ajaran pokok kitab-kitab tadi, ada 4, Taurat, Zabur, dan Injil. Ya. Berikutnya harapan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya. Kemudian yang intinya semua kitab Allah memiliki ajaran yang saling melengkapi dan yang tujuan membimbing manusia menuju kehidupan dan selamat. Oke, pakai di sini pelajaran kita. Kira-kira sampai di sini ada yang bertanya? Ya, silakan. Oke, berarti sesuai dengan penjelasan tadi, siapa yang bisa menjawab? Oke, silakan. Kalau gitu, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi siapa? Iya, Nabi Muhammad. Ya, tepukan untuk. Berarti ada sedikit pemahaman tentang kitab Zabur ini. Ya. Alhamdulillah. Nanti Pak Guru LKPD-nya Pak Guru nanti bagikannya lewat HP kakak guru. Kelas ya. Kemudian minggu depan kita periksa. Bisa ya? Berapa nomor? 5 nomor ya? Oke, hanya 5 nomor. Sudah paham semua kan penjelasan tadi? Ada lagi yang bertanya? Oke, alhamdulillah berarti Pak Guru anggap sudah selesai pelajaran hari ini. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, mari kita tutup pelajaran ini dengan doa bersama. Siapa yang bisa isi doanya? Silakan. Sebelum kita keluar, mari kita angkat tangan untuk berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Marina haka-haka. Warzuqna tibaa. Arina lawatila. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Amin. Ya, alhamdulillah. Insya Allah kita masih diberikannya kesehatan, kesempatan serta umur panjang. Insya Allah kita bisa ketemu di pelajaran berikutnya. Ya. Dan jangan lupa pulang ke rumah belajar ya. Pekerjaan rumah tadi, KPD tadi tolong dikerjakan. Pertemuan berikutnya Pak Guru periksa. Ya. Oke, cukup sekian pelajaran hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenang